Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali menyapa para sahabat, para teman-teman subscriber Detak Channel Tasmen Terapi Qurani. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya diluaskan rezekinya, disembuhkan sakitnya, dimudahkan urusannya, diuraikan dari setiap masalahnya, dan diberikan semangat untuk selalu istiqomah, semangat dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk menjadi orang-orang yang mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semangat di dalam ikhtiar, di dalam setiap kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, ada enggak di antara kita yang ketika istirahat malam tidur ya, kemudian tiba-tiba terbangun ya. Disadari atau tidak, pasti ada di antara kita yang mengalami seperti itu. Kalaupun kemudian ada di antara sahabat yang terbangunnya karena satu mimpi buruk, ya maka hendaklah berlindung kepada Allah, ya membaca ta'awud, kemudian bisa juga meludah ke kiri, memohon perlindungan kepada Allah, dan tetap berani ya. Jadi tidak usah atau perlu menanamkan rasa berani. Misalnya karena memang mimpi buruk tentu menghantui ya, tidak nyaman kita, tapi memang itulah teror dari syaitan, teror dari jin yang kufur, yang ingkar kepada Allah, sehingga cara melawannya adalah dengan berani ya, dengan berani dan tidak menghiraukan mimpi tersebut. Kalaupun kemudian tetap terbayang dan tetap terngiang ya, maka harus banyak zikir, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa perihal mimpi buruk tersebut tidak akan terjadi. Itu memang dibutuhkan satu energi tersendiri ya, untuk menguatkan alam bawah sadar kita bahwa Allah satu-satunya yang maha melindungi ya. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Adalah Allah yang maha melindungi. Allah adalah wali kita yang maha melindungi kita, melindungi keluarga kita. Nah itu. Jadi ketika misalnya kita terbangunnya karena mimpi buruk ya, kita segera berlindung kepada Allah. Kalau kemudian punya kesempatan untuk kemudian berwudu lalu kemudian sholat, itu alangkah lebih sempurnanya. Nah, namun secara umum kalau ternyata bukan mimpi buruk ya, terbangun saja ya, itu sebenarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rezeki kesempatan terutama. Kalau terbangun mimpi buruk tadi kan ada ya, karena ada seolah-olah ada paksaan ya, paksa karena memang melawan atau memang terganggu oleh syaitan ya. Tetapi kalau yang terbangun karena memang terbangun tengah malam ya, maka sempatkan satu zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari ya, ini hendaknya kita hafal ya, kita ucapkan zikir tersebut apabila kita terbangun malam ya. Kalau terbangun malamnya karena mimpi buruk tadi, tambahi dengan ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah. Tapi kalau terbangunnya karena normal biasa satu hal, maka itu kesempatan rezeki dari Allah untuk kemudian kita berzikir dengan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Waalaikumsalam. Afan live ya. Jadi kita membaca zikir tersebut ya, membaca zikir
baca zikir tersebut. La ilaha illallah, saya ulang, tadi barusan ada yang mengucapkan salamnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, saya ulang lagi ya biar mantap ya. Saya ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu dilanjutkan dengan membaca alhamdulillah, tahmid ya, wa subhanallah, lalu tasbih, wa subhanallah wa la ilaha illallah, tahlil, wallahu akbar, dan takbir, wala haula wala quwata illa billah, hauqalah ya. Nah, maka setelah itu Nabi menyuruh kita membaca istighfar, boleh astagfirullah al-azim, atau membaca doa. Ya, apabila doa, maka doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila salat, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi kalau begitu kita punya kesempatan misalnya bangun ya, karena memang tentu bangun itu tidak bisa disengaja ya. Ya, refleks aja, bangun aja begitu. Maka ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan zikir ini hendaknya kita hafal. Ya, kalau kita uraikan ya, di dalam isi zikir tersebut ya komplit, ada makna tauhid di situ. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, satu-satunya, wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan, kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala puji, tidak ada celaan sama sekali bagi Allah. Pujian yang purna, pujian yang sempurna, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wa la haula wa la quwwata illa billah, dan tidak ada daya upaya kecuali semua adalah muaranya dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari Allah. Insyaallah. Jadi zikir ini yang kemudian dibaca, lalu kemudian kita doa, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwayat ini. Ya, ini menjadi suatu hal yang ilmu yang sangat penting bagi kita ya, yang selama ini merasa kok doanya belum dijabah gitu ya misalnya. Maka dengan cara seperti itu, kesungguhan kita dan merasa bahwa kita bangun dari tidur itu adalah rezeki dari Allah. Ya, jadi bangun yang sebenarnya juga masih ada suasana ngantuknya karena terbangun secara nggak sengaja ya, ataupun terbangun yang karena memang diganggu oleh syaitan melalui mimpi buruk, maka ya baca juga itu nggak apa-apa ya, karena setelah itu pilihannya pilihan bisa sholat kalau memang menghendaki untuk sholat sepertiga malam tahajud misalnya, atau mau tidur lagi karena mungkin masih larut, boleh ya. Maka insya Allah tidurnya pun juga akan jadi tidur yang berkah, tidur yang dilindungi oleh Allah, tidur yang dijaga oleh Allah ya, dan insya Allah itu juga jadi tidur yang sehat ya. Nah, kalau kemudian sudah dirasa cukup, kemudian bangun sebelum subuh, masih ada kesempatan tahajud ya boleh, witir terutama ya. Kalau saran saya memang witir itu sangat penting sekali. Innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah sangat menyukai witir ya, termasuk orang yang mengerjakan witir, sehingga malam-malam kita hendaklah ditutup dengan witir. Boleh sebelum tidur ya, boleh sebelum tidur. Jadi misalnya jam 9, jam 10 kita mau tidur, witir dulu boleh, atau sengaja memang kita bangun sebelum subuh ya, sengaja kita bangun sebelum subuh untuk kemudian menjalankan
salat witir. Ya, witir disebut witir ya karena ganjil, bisa 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya umumnya biasanya 3 rakaat. Ya itu jangan satu, kalau satu itu kok pelit sekali. 3 rakaat lah paling tidak. Nah ini kebiasaan da'bus sholihin, orang-orang yang soleh yang berusaha untuk meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terus kita upayakan, karena kita selalu berharap bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya bisa bernilai pahala, bisa bernilai kemuliaan akhirat, dan bisa menjadi tambahan kebaikan bekal nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sarana ya, tidur pun bisa jadi ibadah ya. Jadi apalagi kemudian benar-benar diniati sejak awal dari tidur, kemudian berwudhu dulu, kemudian berzikir ya, kemudian doa, maka tidur tidak jadi sia-sia, jadi ibadah, jadi kemuliaan ya, padahal tidur ya. Luar biasa, sama-sama tidur tapi dapat pahala kan, luar biasa ya, siapa yang nggak mau gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, mudah-mudahan semuanya, para sahabat semua diberkahi oleh Allah, setiap aktivitas, setiap tarikan nafas dan hembusan nafasnya, semuanya ada nilainya, nilai ibadahnya di sisi Allah SWT, ada nilai pahalanya ya, setiap kedipan matanya, setiap ucapannya, setiap gerak-gerik langkahnya ya, setiap gerakan tangannya, semuanya, gerakan tubuhnya ya, itu semuanya bisa ada nilai pahalanya dan menjadi sarana kemuliaan kepada Allah SWT, insyaallah. Insyaallah demikian. Ini sudah hampir syuruk di Masjid Nabawi ini, sudah masuk syuruk ya. Syuruk ya, sholat syuruk ini termasuk disunahkan apabila kita sholat berjamaah subuh ya, kemudian kita itikaf sebentar, maksudnya di musola dimanapun ya, lalu kemudian itikaf, lalu kemudian sudah masuk waktunya syuruk. Jadi kalau di Madinah ini, jadi saya tengok sekitar jam 6.40-an ya, itu sudah masuk, dan ini sudah 6.50 ya, sudah lumayan, sudah masuk, berarti terbit matahari. Nah, dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.